sih apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6 tahun di saat anak mulai bersekolah. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Prinsip-prinsip dasar linguistik. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem pola-pola yang kompleks dan suatu struktur dasar. Anak-anak mempelajari sesuatu bahasa dengan belajar mempergunakan pola-pola yang berstruktur itu, bukan dengan cara menganalisisnya. Yang kedua, bahasa adalah vokal. Hanya ujaran sajalah yang mengandung segala tanda utama sesuatu dalam makna. Membaca pertama sekali merupakan suatu perekam atau recording cetakan menjadi bunyi, kemudian merupakan suatu pembacaan sandi biasa menjadi makna. Ketiga, bahasa tersusun dari lambang-lambang arbitrer. Ini berarti bahwa hubungan antara lambang dan makna juga bersifat arbitrer. Keempat, setiap bahasa bersifat unik, mempunyai ciri-ciri khas. Tidak ada dua bahasa yang mempunyai perangkat pola-pola yang sama, bunyi-bunyi yang sama, kata-kata atau sintaksis yang sama. Kelima, bahasa dibangun dari kebiasaan-kebiasaan. Cara-cara kita mengucapkan suatu bunyi atau menyusun kata-kata dalam suatu kalimat kita lakukan seotomatis kita berjalan. Belajar sesuatu bahasa dipengaruhi oleh situasi-situasi yang menuntut penggunaan bahasa. Yang keenam, bahasa adalah untuk komunikasi. Kalau ucapan salah dimengerti, tidak dapat dipahami, atau bentuk-bentuk menyatakan suatu makna yang lain dari yang dimaksud oleh seseorang, maka bahasa gagal mengkomunikasikan mereka. Ketujuh, bahasa berhubungan dengan kebudayaan tempatnya berada. 8. Bahasa itu berubah. Perubahan ini yang mencakup kosakata, bunyi-bunyi bahasa, bentuk kata, bentuk kalimat, dan lain-lain. Kemampuan berbahasa dalam tinjauan neurolinguistik dan biologi berdasarkan pada pendekatan neurolinguistik bahwa pada manusia ada bagian-bagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan. Berdasarkan pada pendekatan biologi, manusia juga ditakdirkan memiliki struktur biologi yang berbeda dengan binatang. Mulut manusia misalnya memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia untuk mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Waktu dilahirkan manusia sudah dibekali dengan apa yang dia namakan faculties of the mind, yang salah satu bagiannya khusus diciptakan untuk pemerolehan bahasa. Pertumbuhan bahasa seseorang terkait secara genetik dengan pertumbuhan biologinya. B. Awal perolehan bahasa. Kapan sebenarnya anak mulai berbahasa? Karena berbahasa mencakup komprehensi maupun produksi, maka sebenarnya anak sudah mulai berbahasa sebelum dia dilahirkan. Melalui saluran intrauterin, anak telah terekspos pada bahasa manusia waktu dia masih janin. Dari pengajaran bahasa. A. Aliran struktural dan generatif transformasi. 1. Aliran struktural. Aliran ini dipelopori oleh linguis dari Swiss Ferdinand de Saussure. 1. Bahasa itu pertama-tama adalah ujaran atau lisan. Kedua, kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan yang penguatan. Ketiga, setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain. Oleh karena itu, menganalisis suatu bahasa tidak bisa memakai kerangka yang digunakan untuk menganalisis bahasa lainnya. Keempat, setiap bahasa memiliki sistem yang utuh dan cukup untuk mengekspresikan maksud dari penuturnya. Oleh karena itu, tidak ada satu bahasa yang unggul atas bahasa lainnya. Kelima, semua bahasa yang hidup berkembang mengikuti perubahan zaman, terutama karena terjadinya kontak dengan bahasa lain. Oleh karena itu, kaidah-kaidahnya pun bisa mengalami perubahan. Keenam, sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, bukan lembaga ilmiah, pusat bahasa, atau bahasa-bahasa gramatika.
2. Aliran generatif transformasi. Tokoh utama linguis Amerika Noam Chomsky tahun 1957 mempublikasikan bukunya Language Structure. Aliran ini membedakan dua struktur bahasa, struktur luar dan struktur dalam. Bentuk ujaran yang diucapkan atau ditulis oleh penutur adalah struktur luar yang merupakan manifestasi dari struktur dalam. Ujaran itu bisa berbeda bentuk dengan struktur dalamnya, tetapi pengertian yang dikandung sama. Chomsky membagi kemampuan berbahasa menjadi dua, yakni kompetensi dan performasi. Kompetensi adalah kemampuan ideal yang dimiliki oleh seorang penutur. Kompetensi menggambarkan pengetahuan tentang sistem bahasa yang sempurna, yaitu pengetahuan tentang sistem kalimat, sistem kata, sistem bunyi, dan sistem makna. Sedangkan performasi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar atau dibaca, yang merupakan tuturan seseorang apa adanya tanpa dibuat-buat. B. Metode pengajaran bahasa. Yang pertama, mazhab behaviorisme. Pendekatan ini memberikan perhatian utama kepada kegiatan latihan, drill, menghafal kosakata, dialog, teks bacaan, dan pada sisi lain lebih mengutamakan bentuk luar bahasa, pola, struktur, kaidah daripada kandungan isinya, dan mengutamakan kesahihan atau akurasi daripada kemampuan interaksi dan komunikasi. Kedua, mazhab kognitif. Menurut mazhab ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, menginterpretasikannya, menghubungkannya dengan pengalaman terdahulu, baru kemudian memilih alternatif respon yang paling sesuai. Teknik penguasaan bahasa dengan mengefisienkan kerja otak. Yang pertama, berilah otak kesempatan menyimak banyak-banyak. Dengan memanfaatkan program-program radio, rekaman-rekaman, serta mendengar kuliah-kuliah yang merupakan bahan-bahan mentah yang dapat dipergunakan oleh otak untuk mengasimilasi, memilih, serta menyimpan data-data penting mengenai bahasa. Yang kedua, tenang dan santai. Kegelisahan-kegelisahan sekalipun mengenai belajar bahasa seakan-akan memutuskan upaya-upaya otak kita untuk melakukan tugasnya. Yang ketiga, janganlah memasang rintangan-rintangan baik bunyi-bunyian. Yang keempat, berikan waktu yang cukup bagi otak. Yang kelima, beri kesempatan bagi otak bekerja, sementara kita mengerjakan sesuatu yang lain. Kita akan dapat memberi perhatian yang serius sepanjang waktu. Oleh sebab itu, berilah kesempatan menyimak bagi otak secara santai. Kegiatan belajar bahasa. A. Menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang berlangsung face-to-face communication. Biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru. Oleh karena itu, maka model atau contoh yang disimak dan direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta percakapan berbicara. B. Menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang akan disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Untuk manusia dimanapun juga pasti akan dapat menguasai, atau lebih tepatnya memperoleh bahasa asalkan dia tumbuh dalam suatu masyarakat. Proses pemerolehan ini merupakan suatu hal yang kontroversial di antara para ahli bahasa.